Menjadi guru di Indonesia itu memang sangatlah bermakna ya. Tantangannya datang dari sistem, fasilitas, dan ekspektasi masyarakat. Namun, maknanya pada interaksi dengan siswa, kesempatan mendidik, serta peran besar yang diemban. Saya melihat profesi ini masih sangat mulia meski belum sepenuhnya dihargai secara memadai oleh dari pemerintah itu sendiri. Sebenarnya iya masih kurang, makanya guru itu harus ada side job lainnya. Contohnya seperti saya kan selain ngajar ini, saya juga Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Ya, Tribuners, hari ini 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mendidik puluhan murid, memastikan mereka memiliki bekal pengetahuan yang cukup saat menghadapi kehidupan sesungguhnya. Guru adalah pencetak generasi bangsa. Masa depan sumber daya manusia Indonesia salah satunya bergantung pada guru. Namun, di tahun 2025 ini sepertinya guru belum menjadi profesi yang menjanjikan kesejahteraan. Banyak guru yang digaji di bawah upah minimum hingga tak sedikit yang dipecat tanpa perlindungan. Di tengah banyaknya potret pilu guru-guru di Indonesia, apa alasan generasi muda mau tetap menekuni profesi ini? Untuk mengetahuinya, kita akan berbincang dengan seorang guru muda, Gen Z. Sudah ada Mas Herdi tersambung secara virtual bersama kita. Halo Mas Herdi, apa kabar? halo Mbak Geot. Oke, apa kabar Mas Herdi? Alhamdulillah baik. Baik, Mas, sebelumnya bisa disampaikan di mana Anda mengajar sekarang, lalu apa bidang yang Anda ajarkan? Untuk sekarang ini saya mengajar di salah satu SMP yang ada di Cibinong, yaitu SMP Al-Azhar Sipa Budi Cibinong, dan bidang yang diajarkannya itu adalah mata pelajaran seni budaya, terkhususnya di seni musik. Oke, seni budaya khususnya seni musik. Nih Mas Herdi ini boleh tahu sarjananya sarjana apa nih? Apakah linear dengan pekerjaan Anda saat ini sebagai guru? Nah, untuk sarjananya itu tidak linear ya. Saya S1-nya itu di sastra Jepang. Namun karena kecintaan saya dengan kesenian gitu, terutama seni musik, makanya saya terjun ke dunia perguruan ini, ke guru ini. Oke, nah Anda juga menekuni pendidikan magister nih atau S2. Jurusan apa Mas kalau boleh tahu? Apa alasannya lanjut S2? Nah, untuk bidang S2-nya ini masih sama berkaitan dengan pendidikan. Alasannya untuk memperdalam ilmu dan memperluas wawasan, sekaligus meningkatkan keprofesionalan kita sebagai seorang guru. Jadi itu alasan saya untuk mengambil S2 itu, untuk memperdalam dan meningkatkan kualitas sebagai seorang guru. Oke, nah jurusannya berarti apa Mas S2-nya? Apakah masih sastra Jepang? Nah, untuk S2-nya itu sama juga tidak linear. Saya ngambil bahasa Indonesia bagi penutur asing karena cita-cita untuk kedepannya saya pengen juga untuk mengajar di luar negeri, mengajarkan bahasa Indonesia atau menginternasionalisasikan bahasa Indonesia seperti itu, dan keseniannya ada di Indonesia seperti itu sesuai dengan yang Kemudian bahasa Indonesia untuk internasional begitu ya Mas Herdi ya? betul. Oke, tapi tujuannya tetap sama, ingin mengajar begitu ya Mas ya? Betul sekali. Setelah memiliki gelar mumpuni nih, mungkin sebagian orang ingin bekerja di tempat yang bergengsi, bergaji tinggi. Namun mengapa Anda memilih kembali menjadi pengajar Mas Herdi? Bagi saya mengajar itu bukan hanya sekedar pekerjaan ya, tetapi itu panggilan dari hati. Ada kepuasan tersendiri ketika kita mengajar siswa itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Oke, nah apakah ya? Lanjut. Oke, apakah ada berkeinginan untuk menjadi dosen mungkin selain menjadi guru? Keinginan itu untuk menjadi dosen ada. Namun untuk saat ini saya sedang fokus dulu di menjadi seorang guru di sekolah seperti ini. Oke, tadi sempat saya singgung di awal nih bahwa menjadi guru di Indonesia ini masih belum menjamin kesejahteraan Mas Herdi. Mengapa Anda memilih menekuni profesi tersebut? Apa yang mendorong Anda untuk menjadi guru? Betul, sisi kesejahteraan memang menjadi tantangan ya. Namun yang mendorong saya untuk memilih profesi ini yaitu tanggung jawab dan kecintaan terhadap dunia pendidikan. Seperti itu, Mbak.
Oke, tapi dari keluarga sendiri apakah mendukung Mas Herdi menjadi guru? Mungkin orang tua juga pasti mendengar ya bahwa guru di Indonesia ini belum bisa menjamin kesejahteraan seperti itu. Nah, kebetulan untuk orang tua saya sangat mendukung dalam dunia pendidikan ini karena menjadi guru itu adalah mulia, Pak. Karena mencerdaskan generasi penerus bangsa. Oke, baik. Berarti memang sudah cita-cita dari awal ya untuk menjadi guru atau sebelumnya punya cita-cita lain, Mas Herdi? Betul, saya dari kecil itu cita-citanya bukan jadi guru sih, sebenarnya pengen lebih tinggi dari guru lah, dosen lah istilahnya mah. Tapi untuk sekarang ini saya sudah bersyukur untuk menjadi guru ini. Karena selain itu guru kan yang tadi saya sebutkan, selain mulia dan menjadikan juga generasi muda untuk menjadi lebih baik lagi karena peran seorang guru seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ingin menjadi pengajar ya, entah itu guru atau dosen nantinya begitu ya Mas Herdi? Betul. Tapi dari sudut pandang Anda nih, bagaimana pendapat Anda soal bekerja sebagai guru di Indonesia? Apa tantangannya selain kesejahteraan tadi? Menjadi guru di Indonesia itu memang sangatlah bermakna ya. Tantangannya datang dari sistem, fasilitas, dan ekspektasi masyarakat. Namun, maknanya pada interaksi dengan siswa, kesempatan mendidik, serta peran besar yang diemban. Saya melihat profesi ini masih sangat mulia meski belum sepenuhnya dihargai secara memadai dari pemerintahnya tersendiri. Oke, jadi merasa belum ada penghargaan yang memadai begitu dari pemerintah begitu ya? Betul, karena kita melihat dari negara-negara lain itu guru itu sangat dimuliakan dari pendapatannya, berbeda dengan bahkan di Indonesia kan ada juga guru honorer yang di bawah UMR seperti itu. Oke, guru ini kerap dihadapkan pada siswa yang mungkin bisa dibilang susah diatur atau nakal. Namun pemberian sanksi dari guru ke siswa ini seperti menjadi hal yang menakutkan nih, karena nggak sedikit guru justru dilaporkan oleh orang tua siswa karena dianggap memberikan sanksi yang berlebihan. Bagaimana pandangan Mas Herdi soal itu? Ini sih dilema yang sering terjadi ya. Menurut saya sanksi itu tetap diperlukan dalam batasan yang mendidik, bukan untuk menghukum. Namun komunikasi juga antara guru dan orang tua harus diperkuat. Karena terjadinya konflik itu biasanya dari miskomunikasi antara penyampaian siswa terhadap orang tuanya. Seperti itu. Yang utama sih komunikasinya lebih didekatkan lagi dengan orang tua tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Pernahkah Mas Herdi ini terpikir untuk beralih profesi gitu, Mas? Untuk beralih profesi sejauh ini sih belum sih saya, Mbak. Apakah ada momen-momen yang pernah mungkin Mas Herdi alami yang membuat Mas Herdi berpikir ternyata susah ya menjadi guru seperti itu? Tentu ada. Misalnya ketika kita menghadapi murid dengan karakter yang beragam, saat tuntunan administrasi yang tinggi, atau kita harus memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang membutuhkan pendampingan khusus. Di momen seperti itu, saya menyadari bahwa menjadi guru tak hanya soal mengajar, tetapi juga soal kesabaran, empati, dan memanage emosi kita. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin sejauh ini ada nggak sih cerita yang mungkin bisa dibagikan gitu ke Tribuners? Bagaimana susahnya menjadi guru, misalkan ada momen saat berhadapan dengan orang tua yang mungkin bisa dibilang bawel gitu ya terkait anaknya, atau mungkin anaknya sendiri yang susah diatur, mungkin Mas ada nggak sih kayak yang bisa di-share? Untuk momen itu ada sih banyak, salah satunya ketika kita melihat siswa yang awalnya mengalami kesulitan yang akhirnya memahami sebuah materi dan untuk menjadi prestasi tersebut. Oke. Tapi Mas ada nggak sih momen nih yang membuat Anda berpikir saya pengen jadi guru, tetap jadi guru gitu di tengah banyaknya momen-momen pilu gitu, atau mungkin informasi-informasi bahwa guru di Indonesia ini belum bisa sejahtera seperti itu? Dari diri sendiri sih Mbak, kalau untuk momen yang itunya Mbak, momennya ketika kita melihat siswa senang, kita juga senang. Materi yang kita berikan ke siswa tuh, dari yang tidak bisa menjadi bisa, seperti itu Mbak. Oke. Tapi Mas, seperti yang kita ketahui bahwa banyak guru yang belum mumpuni begitu ya Mas, dari segi penghasilannya. Apakah Mas Herdi termasuk salah satu yang seperti itu? Kemudian apabila demikian, apakah Mas Herdi juga memiliki side job seperti itu untuk menutupi hal tersebut? Ya betul.
Betul, seperti yang tadi dilontarkan pertanyaan dari Mbak Geok ini, sebenarnya iya masih kurang, makanya guru itu harus ada side job lainnya. Contohnya seperti saya kan, selain ngajar ini, saya juga ada kegiatan kesenian lain, yaitu melestarikan budaya Indonesia, yaitu angklung, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi punya side job juga ya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari begitu. Iya. Oke, nah Mas Herdi sempat bilang ingin menjadi pengajar di luar negeri, begitu ya Mas ya? Karena ingin memperkenalkan bahasa Indonesia ke luar negeri. Berarti apakah itu salah satu menjadi strategi Mas untuk mendapatkan penghasilan yang lebih gitu? Betul, seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Mas Herdi, apa harapan Anda untuk guru Indonesia? Harapan saya untuk guru Indonesia bisa mendapat penghargaan yang lebih layak lagi dari pemerintah dari segi kesejahteraan, kesempatan pengembangan diri, maupun dukungan sistem pendidikan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Herdi atas pandangan dan waktunya. Semoga guru di Indonesia ini bisa semakin lebih sejahtera demi mencetak generasi bangsa yang berwawasan luas dan berakhlak mulia. Sehat selalu Mas Herdi. Oke. Baik, Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan program lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.